أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Dan tidaklah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Sudah yakinkah kita dengan Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tahukah kita Al-Quran adalah bukti cinta Allah kepada hambanya? Tahukah kita Al-Quran dijamin dan dipelihara keasliannya langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seberapa cintakah kita dengan Al-Quran? Seberapa seringkah kita membacanya? Seberapa dalamkah kita menyimak maknanya? Seberapa banyakkah kita menghafalnya? Al-Quran merupakan kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai panduan bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 adalah wahyu pertama yang diterima Muhammad di Gua Hiro saat beliau berusia 40 tahun dan menjadi pertanda kerasulan beliau. Nabi Muhammad adalah seorang ummi, tidak bisa membaca dan menulis, namun daya ingatnya sangatlah kuat sehingga wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dihafalkan dan diresapkan dalam hatinya. Sebagian besar sahabat Rasulullah juga orang-orang ummi, sehingga mereka pun mengingat ayat-ayat yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Untuk menjaga hafalan dan memperkuat ingatan, Rasulullah meminta dilakukan pencatatan ayat-ayat yang diterimanya kepada para sahabat terpilih, antara lain Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, dan Muadz bin Jabal. Para sahabat terpilih menuliskannya secara tersebar pada berbagai media, antara lain lembaran pelepah kurma, kepingan batu, kulit, daun kayu, dan tulang.
Pendokumentasian ayat-ayat masih tersebar dan belum dikumpulkan dalam satu mushaf terpadu. Muncul inisiatif pembukuan Al-Quran yang dicetuskan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Disadari kekhawatiran hilangnya para penghafal Al-Quran akibat syahid di medan perang, Zaid bin Thabit ditugaskan mengumpulkan tulisan dan hafalan Al-Quran para sahabat yang menerimanya langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengumpulan berlangsung 1 tahun pada 12 Hijriah sampai dengan 13 Hijriah di bawah pengawasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lembaran-lembaran yang dikumpulkan masih berupa suhuf-suhuf yang dibukukan dan ayat-ayatnya sudah tersusun dan lengkap. Setelah dimusyawarahkan, Al-Quran tersebut dinamakan Mushaf. Merupakan periode pertama penulisan Al-Quran. Disusun untuk menghindari perpecahan sesama muslim akibat perbedaan logat membaca di setiap wilayah yang memiliki mushaf sendiri. Mushaf pada masa Abu Bakar yang ada pada Hafsah dipinjam untuk ditulis ulang. Penyusunnya adalah Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Said ibnu Al-As, dan Abdurrahman ibnu Hisham. Pada tahun ke-24 Hijriah atau 650 Masehi, hasilnya dinamakan Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani diperbanyak dan disebarkan ke seluruh daerah. Utsman memerintahkan semua bentuk lembaran lainnya dibakar untuk menghindari perselisihan lagi. Sebagai mushaf yang pertama kali dibukukan secara menyeluruh dan tertib, Mushaf Utsmani disebut Al-Mushaf Al-Imam. Sejak saat itu, mulailah upaya-upaya penulisan ulang naskah Al-Quran berdasarkan Mushaf Utsmani. Penulisannya masih belum memakai tanda baca apapun. Untuk menghindari kesalahan baca, ayat-ayat Al-Quran diberi tanda baca i'rab, titik untuk membedakan huruf serta tanda baris, domah, fathah, kasroh, dan sukun, untuk memudahkan umat Islam membaca Al-Quran. Dipelopori oleh Abu Aswad ad-Dulai pada masa khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan. Pemberian tanda baca berkembang dengan pemberian tanda hamzah, tasydid, dan ishmam, tajwid. Pemberian tanda pada tulisan Al-Quran berupa lingkaran bulat sebagai pemisah ayat dan mencantumkan nomor ayat. Tanda-tanda wakaf, ibtida, tanda-tanda wakaf atau berhenti membaca, ibtida atau memulai membaca, menerangkan identitas surah di awal setiap surah yang terdiri atas nama, tempat turun, jumlah ayat, dan jumlah ain. Pemberian harokat.
Tahun 1538, Al-Quran pertama dicetak di Venesia, Italia oleh Paganino dan Alessandro Paganini, ayah dan anak, ahli pencetakan dan penerbitan. Dikirim ke Kaisaran Ottoman, namun Kaisar Ottoman menolaknya karena banyak kesalahan di dalamnya. Tahun 1543, terjemahan Al-Quran pertama kali ke dalam bahasa Latin dicetak di Nuremberg. Edisi ini sukses besar dan dicetak ulang pada 1550 Masehi. Tahun 1694, pencetakan Al-Quran yang sudah dilengkapi tanda baca dilakukan di Hamburg, Jerman oleh Abraham Hinskelman. Tahun 1787, mushaf pertama yang dicetak kalangan umat Islam, Mushaf Malai Utsmani, diterbitkan di Saint Petersburg, Rusia oleh Kekaisaran Ottoman. Tahun 1834, Al-Quran yang dilengkapi pedoman penggunaan dicetak di Leipzig dan diterjemahkan orientalis Jerman, Gustav Fluegel. Sayangnya Al-Quran edisi Fluegel ini mengandung cacat, terutama pada sistem penomoran surat yang tidak sesuai sistem mushaf standar Islam. Mulai abad ke-20, pencetakan Al-Quran dilakukan umat Islam sendiri dengan pengawasan ketat dari para ulama untuk menghindari kesalahan cetak. Tahun 1925, pencetakan modern Al-Quran dilakukan di Mesir berdasarkan Qiraat Asim Riwayat Hafs. Edisi modern tersebut dikenal sebagai edisi Raja Fuad sebagai pemerakarsanya dan banyak digunakan di dunia Islam saat ini. Tahun 1947, pertama kalinya Al-Quran dicetak dengan teknik cetak offset yang canggih dan memakai huruf-huruf yang indah. Pencetakan dilakukan di Turki atas prakarsa Said Nursi, ahli kaligrafi Turki terkemuka. Tahun 1984, pendiri percetakan khusus Al-Quran Majma' Malik Fahd Li Tiba Mushaf Syarif, percetakan terbesar di dunia yang terletak di kota Madinah. Lembaga ini berada di bawah Kementerian Agama Kerajaan Arab Saudi. Semenjak edisi Raja Fahd, Al-Quran mulai dicetak dengan berbagai ukuran, bentuk, jenis kaligrafi, hiasan, ornamen, dan penambahan keterangan-keterangan lainnya atau tafsir, sebagaimana yang kita temukan sekarang ini. Tahun 1930-an, cetakan pertama mushaf Al-Quran di Indonesia dilakukan oleh Abdullah bin Afif dari Cirebon, bersamaan dengan Sulaiman Mar'i yang berpusat di Singapura dan Penang, serta Salim bin Sa'ad, Nabhan, Surabaya. Indonesia pun memiliki mushaf standar yang digunakan sejak tahun 1983 yang terus direvisi, menyesuaikan dengan kebutuhan, seperti tahun 2002, 2004, 2008, dan 2011. Kebanyakan penerbit saat itu hingga awal 2000-an masih mencetak Al-Quran dengan model Bombay yang hurufnya tebal-tebal dan dimodifikasi agar sesuai mushaf standar. Al-Quran Bariyah model sudut atau mushaf standar yang ditulis ulang oleh kaligrafer Indonesia. Namun mushaf Quran Majid, di mana kebanyakan mushaf dari India menggunakan nama tersebut, atau Al-Quran Al-Karim, berbentuk bulat di dalam medalion, terletak di posisi tengah. Warna yang digunakan pun adalah warna-warna tegas seperti merah, kuning, biru, hijau, coklat, serta emas. Pada tahun 2000-an, era baru produksi mushaf muncul sejak teknologi komputer semakin berkembang. Para penerbit umumnya memodifikasi kaligrafi mushaf Madinah. Cover mushaf mengeksplorasi bentuk-bentuk dan komposisi baru, juga motif ragam hiasnya. Warna yang digunakan pun tidak kaku lagi, namun menggunakan warna-warna cerah dan dipertegas dengan lapisan plastik dan vernis yang semakin menambah mewah. Sebagian mushaf juga menggunakan warna tertentu, disesuaikan dengan sasaran yang dituju. Tipe Quran pun disesuaikan dengan pangsa pasar yang dituju. Sigma sebagai penerbit Quran juga melahirkan inovasi dalam setiap produk syamil Quran yang diterbitkan.
Diterbitkan pula sebagai varian sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mulai anak-anak hingga dewasa. Al-Quran pun tidak hanya dibaca, tapi bisa dibunyikan dengan adanya teknologi electronic pen atau e-pen. Syamil Quran terus mengembangkan varian produknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.